melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu analisis kesalahan seorang pembicara. Nah, yang dimana yang pertama yaitu adalah kesalahan dalam pengelola pidato. Yang A, pidato tidak cukup menjelaskan pokok-pokok penting. Yang B, kekurangan informasi sebelumnya mengenai situasi pendengar. Yang C, faktor-faktor yang menimbulkan keributan tidak diperhitungkan sebenarnya. Yang C, yaitu yang nomor 2, kesalahan argumentaris, yang dimana ada beberapa, yaitu yang pertama yaitu yang A, media-media yang bantu tidak direncanakan secara optimal. Yang B, tidak ngambil kesempatan sebelum ceramah untuk berkontra dengan para pendengar. Yang C, tidak menyimpankan teks yang cukup bagi para pendengar. Yang D, tidak memperhatikan keadaan terang dan variasinya udara di dalam ruangan ceramah. Yang E, tidak mencoba dan mengecek alat-alat teknis sebelum berpidato. Yang nomor 3, selanjutnya nomor 3, kesalahan dalam penampilan dan sikap. Nah, kesalahan dalam penampilan sikap ini dibagi beberapa, yaitu yang A, penampilan yang tidak bersemangat. B, kurangnya ada kontak dengan para pendengar. Yang C, hanya mengarahkan mata dan perhatian pada satu titik atau tempat di dalam ruangan tersebut. Yang D, gerak-gerak yang tidak terkontrol. Yang E, tangan dimasukkan ke dalam jaket atau saku celana. Yang F, berdiri sambil memeluk perut pada mimbar. Yang selanjutnya yaitu menampilkan cara yang sombong dan ponggah. Nah, yang H yaitu tidak tenang, melengkang ke sana dan kemari. Nah, yang selanjutnya yaitu penampilan yang sombong. Yang J, menunjukkan kejenuhan dan kebosanan atau tanpa perhatian. Yang K yaitu mengantar yang salah ke dalam tema. Yang nomor 4, kesalahan dalam pembicara. Nah, kesalahan dalam pembicara ada beberapa, yaitu yang pertama, terlalu banyak mengulang. Yang B, tempo bicara yang lebih cepat. Yang C, mengopi kebiasaan pembicara lain. Yang D, teknik berbicara yang buruk atau suara, tekanan, ritme yang lain-lainnya. Yang E, yaitu suara yang menonton tidak ada tinggi rendahnya. Yang F, bicara tidak jelas atau instrumentasi tidak jelas, menelan suku kata. Yang selanjutnya yaitu adalah nomor 5, adalah kesalahan dalam hubungan dengan pendengar, yaitu yang ada beberapa, yaitu yang pertama, terlalu sedikit variasinya. Yang B, terlalu sedikit contoh yang memberi kesegaran. Yang C, terlalu sedikit pause di antaranya. Yang D, kurangnya pertimbangan, harapan dan keinginan mendengar. Yang E, tidak cukup mengenai keberatan-keberatan yang dikemukakan. Yang F, tidak cukup awal mengenali masalah yang membantu mendengar masalah payah. Yang G, yaitu tidak berbicara dengan bahasa pendengar. Yang H, yaitu menceritakan lelucon yang tidak pada tempatnya atau tidak penting. Yang selanjutnya yaitu kesalahan dalam hubungan dengan teks atau
mendeskripsi. Yang A yaitu terlalu banyak pikiran asing, sedikit pikiran sendiri. Yang selanjutnya, menggunakan rumusan yang terlalu sulit untuk dimengerti. Yang selanjutnya, kalimat-kalimat terlalu panjang. Yang D, bahan kurang umum dan terlalu mendetil. Yang E, teks dicetak terlalu rapat dan dengan huruf kecil. Yang F, bagian yang penting dan mempunyai arti khusus tidak diperhatikan. Yang G, tidak ada benang merah. Yang selanjutnya yaitu adalah yang nomor 7, yaitu kesalahan dalam pembawaan pidato. Yang A, terlalu jelas menunjukkan rasa takut dan cemas. Yang B, kurang konsentrasi terhadap warta atau pesan yang mau disampaikan karena terlalu banyak kesimpulan dengan masalah pribadi. Yang C, membuka halaman pidato terlalu keras, apalagi kalau mikroskop peka. Yang D, terlalu terikat pada teks tanpa kadang-kadang berbicara bebas. Yang E, dalam beberapa kurang ada selingan seperti introdot, lelucon, dan visualisasi. Yaitu adalah yang F, yaitu adalah pidato diawali dengan permintaan maaf. Yang G, suara mulai berbicara mendiskusikan suasana belum tenang. Yang selanjutnya yaitu adalah yang 8, yaitu yang dimana kekurangan pribadi. Yang A, yaitu pandangan mata yang tidak terkontrol. Yang selanjutnya, berkasitas, terlalu sungguh-sungguh, selalu tertawa, dahi selalu berkerut, dan lain-lainnya. Yang B, memukulkan podirnya terlalu kuat. Yang C, yaitu kelihatan mengutuk, merpus dalam tekanan. Yang D, yaitu cepat, gugur, dan cemas kalau ada cantunan di tengah pidato. Yang selanjutnya, tidak ada dinamika. Yang F, yaitu pembicara membosankan. Yang G, menunjukkan kelainan pada diri seperti menggaruk-garuk telinga, menggerak-gerakkan kumis dan tangan, menggigit bibir, dan memainkan kancing baju, dan lain-lainnya. Yaitu yang terakhir, yaitu nomor 9, kesalahan dialek menurut Harman dan Strong 1972 adalah sejenis melainkan bahasa yang berbeda dari segi pengucapan, tata bahasa, dan kosakata dari bahasa standar. Mengaruh bahasa dialek begitu menetapkan pengertian sistem suatu suara. Bahasa dialek sebenarnya adalah tradisi lisan yang tempatnya setempatnya kesalahan dapat terjadi akibat kebiasaan bahasa. Yaitu yang selanjutnya, yaitu nasihat bagi sang pendengar. Yaitu ada beberapa nasihat yang diberikan pada pembicara. Nasihat yaitu yang pertama, yaitu datangilah terlebih dahulu ke tempat pidato untuk melihat situasi.
Yang kedua, sebelumnya mulai berpidato, cobalah sekali lagi segala macam perlengkapan. Cek segala macam-macam perlengkapan tersebut. Yang ketiga, mengecek, dan terakhir akan menghindarkan Anda untuk mencetak atau memacetkan dari kegagalan. Yang nomor 4, waktu membawa pidato mendengar harus mendengar harus bisa melihat Anda. Kalau nomor 5, kalau harus duduk, janganlah supaya sikap tidak menjadi kaku. Yang selanjutnya yaitu jangan terlalu banyak bergerak ke sana kemari waktu berbicara. Yang nomor 7, bersikap asli dan rileks. Yang 8, buatlah pase yang cukup ketika sedang membawa pidato. Yang 9, kalau harus menggunakan papan tulis, jangan berbicara dengan menggerakkan pandangan ke papan tetapi ke pendengar. Yang 10, menimbangkan apakah Anda harus berbagai menentukan bahan pidato Anda segera mendengar sebelumnya sesudah ceramah. Nomor 11 yaitu sementara berpidato jangan terlihat keluar lewat jendela. Yang 12, memperhatikan sikap tubuh waktu berdiri, satu duduk. Yang selanjutnya yaitu yang nomor 13. Yang 13, kalau menggunakan proyek maka janganlah berdiri di depan gambar atau layar tetapi di samping gambar tersebut. Yang ke-14 yaitu apabila ada jawaban yang benar dari para pendengar, maka tegaslah ada yang benar dan menyajikan karya sama dengan berikan. Hati-hati. Nomor 15, hati-hati jangan memarahi seorang atau melancangkan ke depan umum. Nomor 16, mengambil dan tegurlah setiap peserta dengan namanya. Kalau tidak dikenal maka gunakanlah rumusan kehormatan untuk orang ketiga. 13, sampaikan dan hubungi seorang pemimpin kelompok tempatnya dia ke dalam kelompok yang berpihak dengan Anda. Yang 18, menggunakan juga humor dalam berpidato. Yang selanjutnya, yang 19, jauhkan bahasa dan menggunakan skema ironi dan menimbulkan rasa benci. Yang terakhir yaitu usahakan upaya para pendengar juga turut berpartisipasi dan turun kerja. Baik, sekian dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih.